Pertama begini, waktu tahun 2009 kejadian kebakaran, itu sudah ada upaya untuk menyelesaikan persoalannya. Dengan? Membuat buffer zone, revitalisasi, relokasi. Sudah dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan semua unsur. Oke. Cuman persoalannya yang terjadi adalah di situ ada sengketa tanah. Sengketa tanah yang status pemilikannya kan masih menggantung. Kalau seumpamanya pada waktu itu misalnya tanah itu asetnya Pemprov DKI, DKI bisa masuk. Udah selesai? Udah selesai lah, karena APBD boleh menggunakan di atas tanah asetnya. Kalau tidak, itu bisa bermasalah. Kedua, Pertamina. Pertamina kalau mengakui bahwa status tanah itu milik mereka, tanah negara katanya kan, dipegang oleh Pertamina. Dengan surat-surat bukti yang jelas dan otentik, itu sejak lama sebetulnya Pertamina bisa nutup, bisa pagar, tanahnya tanah saya. Oke. Kemudian juga ada pengakuan pihak lain yang mengakui sebagai pemilik tanah. Nah, akibatnya apa? Sengketa tanah oleh pengadilan tidak pernah sampai memutuskan siapa sebetulnya yang menjadi pemilik, penguasa, atau pengelola tempat itu. Selama dia menggantung tanpa status hukum, disitulah mulai dirambah, diduduki, masuk, apalagi kawasan itu sangat strategis. Dan ujung-ujungnya sampai sekarang seperti itulah kejadiannya. Padat. Dan mohon maaf ya, memang akibatnya kita tahu ya, pada tahun berapa itu ya, waktu menjelang proses ya biasalah pilkada atau pemilu dan sebagainya, ada kasus satu tempat di Tanah Merah itu kan tanpa status. Akhirnya diberikan oleh Pak Jokowi waktu itu status administratif. Nah, dengan ada KTP dan ini sini menjadi sebuah ada persoalan besar misalnya. Contohnya begini. Dari ada satu RW yang tadinya 7 RT bertambah menjadi 11 karena penduduknya bertambah. Nah, begitu ada status administratif, akhirnya kan apa? Difasilitasi listriknya masuk, airnya masuk, jalannya dibangun, kemudian bayar PBB, ikut itu. Sesuatu yang tadinya ilegal menjadi legal padahal status tanahnya belum jelas.